Baik teman-teman. Enggak usah. Enggak usah. Agam enggak usah. Gimana ini Dik? Oh mau nanya, siap Bang Agam. Kesel aja. Menit kemudian. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan. Perkenalkan, Ustaz nama saya Agam. Alhamdulillah kebetulan sudah berteman lama ya kita. Ini pertanyaan abang di sebelah saya. Ini kan tentang permasalahan cinta kita sama Allah. Tidak ada tentang kita dengan lawan jenis. Kita pernah dengar beberapa kajian itu, di antaranya ustadz-ustadz yang masyhur itu kan mengatakan kalau kita menyaksikan orang sedang bermaksiat di tempat umum, kita kasih contoh, misalkan dia yang parah lah, ciuman di jalan, atau kita lihat dia yang tadi di masnya bilang kelihatan modelnya. Nah, kata ustadz tersebut, kalau misalkan kita melihat orang maksiat di jalan dan kemudian kita tidak mengingkarinya dan kita menasihatinya, nanti pada hari kiamat itu dia datang kepada kita, dia mencekik kita, kemudian dia mengatakan, ya Allah, dulu dia melihat saya bermaksiat tapi dia tidak menasihati saya, akhirnya pahala tersebut ditransfer sama kita. Nah, itu yang saya dengar. Kemudian bagaimana kemudian kalau misalkan kita itu kan banyak nih di antara sekarang umum itu melakukan kemaksiatan seperti itu, kita orangnya pemalu gitu, jadi malu untuk menyampaikan, bang ini haram kah, itu haram, apakah kemudian keadilan Allah masih berlanjut di situ, pahala kita masih bisa ditarik atau bagaimana? Kemudian selanjutnya kalau misalkan memang iya, bisa nggak kita investasi kayak gitu, pahalanya kita melakukan maksiat di jalan, kemudian orang lihat kita, orang yang bisa nggak kita dapat pahala kayak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini mas. Ya. Jadi begini, manusia itu dipastikan berdosa. Kita sepakat itu ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam tudhnibu, la dhahaba Allahu bikum." Andai kata manusia itu tidak pernah berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan manusia. Allah akan bikin manusia ini punah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu makhluk lagi, yang tujuan daripada penciptaan itu apa? Agar makhluk baru tadi itu berdosa. Tapi setelah berdosa dia kemudian beristighfar. Dalil pertama. Dalil kedua, Rasulullah SAW menyebutkan kullu bani Adam khata. Setiap Nabi Adam menyebut, Rasulullah SAW menyebut setiap garis keturunan Bani Adam pasti berdosa. Sepakat. Mau dia Pak Kiai, mau dia Jokowi, mau dia Pak Luhut, mau Bu Mega, mau Gus Dur, mau siapapun itu, semua pernah berdosa. Gak ada satupun manusia yang selamat dari dosa itu selain Nabi. Para wali aja masih berdosa. Para awliya Allah, ulama-ulama besar, imam, para sahabat, mereka juga berdosa. Sehingga kita sepakati bahwa berdosa itu wajar. Walaupun berdosa itu wajar, tapi jangan diwajarkan. Berdosa itu wajar, tapi jangan diwajarkan. Setelah kita pahami dan sepakati bahwa berdosa itu wajar, berdosa itu pasti terjadi, dan kita pasti akan terjerumus dalam dosa, apa yang harus dilakukan?
Selain bertobat, menyembunyikan dosanya. Dosa itu jangan dipamerin, jangan dibikin story, jangan dimasukin ke feed. Sembunyikan dosa kita. Bodoh amat orang bilang kita munafik, bodoh amat. Biasanya besti-besti atau mantan besti yang biasanya suka ngatain dia munafik, gue tahu aslinya dia gimana. Gak apa-apa, biarin aja. Setidaknya kita punya harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sabda Rasulullah? Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap dari umatku diampuni dosanya. Kecuali siapa? Mujahirin. Orang-orang yang menampakkan dosanya. Orang-orang yang setelah dia berdosa gak cukup dia keep untuk dirinya sendiri, tapi malah dipamer-pamerin ke orang lain. Jadi dosa itu Rasulullah SAW itu suatu hari didatangi oleh seorang perempuan pezina yang mau mengadukan dirinya di hadapan Rasulullah. Rasulullah itu berusaha begini, malingin wajahnya, ngalihin perhatiannya kepada perempuan pezina yang mau melaporkan dirinya, mau menyerahkan dirinya. Rasulullah bahkan bilang, jangan-jangan sama kamu cuma dicium doang, jangan-jangan kamu sampai berzina. Intinya tutup berbagai macam kemungkinan untuk memperlihatkan atau mengakui dosa Anda di hadapan orang lain. Bahkan andai kata syariat Islam berlaku di Indonesia, terus salah seorang di antara kita wal'iyadu billah nasallallahu salamul afiyah itu berzina, yang dianjurkan apa? Walaupun itu zina muhsan, zina besar, keep, tutup, jangan serahkan diri ke hakim. Itu yang dianjurkan. Menyerahkan diri justru tidak dianjurkan. Makanya sekarang saya tuh sebel banget sama sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan agama, tapi diislam-islamkan. Apa? Gerbek. Tahu kan gerbek kan? Gerbek perempuan berzina, habis itu diarak. Wallahil azim, wallahil azim. Mereka akan minta pertanggungjawaban. Siapa yang pertama kali buat inovasi gerbek itu siapa? Sebagai orang Islam, ngelihat berzina nih, kita lihat di balik kamar ini ada berzina, kita tok-tok aja sendirian, jangan sampai ada orang tahu. Tok-tok, ittaqullah, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Enggak, maksudnya kayak bang, ayo bang keluar aja bang, jangan gitu bang, udah bang. Dan saya yakin dalam kondisi itu dia yang awalnya nafsunya setinggi gilanya langsung gitu kan. Ya, dalam artian sangat tidak dianjurkan. Bahkan Islam menyulitkan orang lain untuk melaporkan perzinahan. Islam itu menyulitkan kita. Satu-satunya hukum di dalam agama untuk melaporkan kejadian tertentu wajib melapor ke hakim dengan membawakan 4 orang saksi laki-laki yang sudah melihat tercium manunya. Islam itu menyulitkan pelaporan. Misal wal'iyadzubillah, ada Jono dan Jenny berzina pas, tapi yang ngelihat saya doang. Atau bahkan ada CCTV tidak diakui. CCTV tidak berlaku dalam agama. Gak berlaku. Wajib 4 orang saksi yang hadir di lokasi melihat perzinahan tersebut. Baru 4-empatnya datang ke hakim. Hakim baru kemudian memutuskan hukuman untuk 4 orang tersebut. Untuk siapa? Pelaku zina. Tapi kalau semisal gak ada 4 pelaku, gak ada 4 saksi, yang datang cuma 1 orang doang, 1 orang ini langsung terkena hukum qadzaf. Dia berdosa besar, dianggap, kemudian dapat hukuman dari hakim, dipecut di depan umum. Yang ngelaporin tadi itu yang 1 orang dipecut di depan umum. Makanya Islam itu benar-benar sangat menghargai privasi. Islam itu adalah agama yang menutup aib setutup-tutupnya. Makanya saya itu sangat amat khawatir dengan akun-akun yang suka nyepil kayak Lambai Turah. Apa kalau di Twitter spill the tea ya? Hah? Bukan spill the tea. Akun itu loh yang cewek rambut tuh apa? Aduh, itulah pokoknya saya gak nge-follow, cuma sering lewat di timeline. Wih, Twitternya bagus kan? Jadi
Sampai mana saya tadi? Saya khawatir dengan keadaan para pemilik akun-akun seperti itu, yang kerjaannya menyebar aib orang lain, yang kerjaannya membuat isu-isu baru yang sebenarnya ditutup-tutupi sama orangnya. Artis kena skandal, siapa yang pertama kali nyebar skandal perzinahan ya waliyadzubillah? Itu siapa? Yang pertama kali nyebar itulah yang menanggung dosa-dosa orang yang tahu. Nah sekarang kembali ke pertanyaannya, Mas temennya Agam yang juga temennya saya. Kalau semisal kita sudah melihat itu berlaku di depan umum, apa yang harus saya lakukan? Sabda Rasulullah sudah sangat jelas. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia ubah dengan tangannya. Ubah dengan tangannya kayak gimana? Kayak tadi misal berzina, ubah dengan tangannya diketok. Tok 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 tok. Kalau semisal Anda seorang pejabat, ubah dengan tanda tangan Anda, tutup ladang-ladang maksiat. Kalau semisal gak mampu, falyughayyirhu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu falyamsakhu bilisani. Kalau misal gak mampu dengan lisan, ditegur, Mas, gak boleh gitu Mas. Kalau misal gak mampu dengan tindakan, gak mampu dengan ucapan, cukup ingkari dalam hati. Jadi dalam hati kita cukup mengingkari segala-galanya. Ya Allah, saya tahu ini gak benar, cuman kalau misal saya kasih teguran saya juga takut, saya juga gak bisa, maka cukup ingkari di dalam hati. Lalu apakah benar kalau semisal itu nanti bisa mengadu kepada Allah dan sebagainya? Wallahu a'lam bisihhati hadzal hadis. Saya enggak tahu kualitas hadisnya seperti apa, tapi sepanjang yang saya tahu tidak sampai ke ranah sana, apalagi sampai transfer pahala dan sebagainya, itu tidak terjadi. Karena satu hadis satu ayat dalam Al-Qur'an, wala taziru waziratu wizra ukhra, satu dosa tidak akan pernah menimpa dosa yang lain. Makanya stop membuat hoax bahwa dosa istri ditanggung suami, dosa anak ditanggung orang tua. Gak ada. Hoax. Tolong jangan bikin standar hukum TikTok. Hoax. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa seorang anak yang gak berhijab tidak ditanggung oleh orang tuanya. Dosa seorang istri yang nakal-nakal tidak ditanggung oleh suaminya. Gak ada. Semua menanggung dosa masing-masing. Dengan catatan sudah mendidik dengan baik. Ayahnya sudah mendidik anaknya dengan baik. Nah, hijab itu kewajiban. Nah, sebagai manusia kita harus begini-begini. Kalau orang tuanya sudah ngajarin ke anaknya, kemudian anaknya nakal, lepas orang tuanya gak. Anaknya mau berzina kayak mabok kayak enggak. Orang tuanya sudah tidak mendapatkan itu. Begitu juga suami kepada istrinya. Jadi tolong jangan tetepin standar hukum TikTok dalam kehidupan kita sehari-hari.